Saudara dan sahabat, marilah kita awali perenungan kita di hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, keselamatan hanya berasal daripadamu. Kami memuji dan memuliakan Dikau, karena rahmat yang istimewa itu Engkau sediakan bagi kami hari ini. Kami tak bisa hidup tanpa hadir-Mu dan campur tangan-Mu. Maka kami mohon kepadamu, semoga jiwa kami selalu disemangati dan digerakkan untuk mendengarkan sabda-Mu, mengakuinya dengan mulut, meresapinya di dalam hati, dan melakukannya dalam hidup dan karya kami, agar bertumbuh dan menghasilkan buah bagi kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga." Saudara dan sahabat, Evelyn Waugh, seorang penata prosa besar bahasa Inggris di abad ke-20, mengungkapkan suatu ungkapan yang indah. Perubahan adalah satu-satunya bukti kehidupan. Kehidupan selalu ditandai dengan perubahan, dan manusia yang hidup akan selalu berubah. Hari ini, ia adalah seorang bayi, seorang anak dalam pertumbuhan yang tergantung kepada orang tuanya. Besok, ia adalah seorang lelaki dewasa yang bekerja mandiri, menghadapi berbagai macam dinamika hidup, kadang senang dan bergembira ria, kadang pula hidupnya susah, sedih, dan menangis. Tidak sedikit orang yang melewati proses yang berat dan panjang. Dulunya ia seorang penjahat, pendosa. Sekarang ia menjadi seorang yang santun, saleh, dan altruis. Sebaliknya, ada yang mapan dengan pengetahuan, hidup terjamin, dihormati. Tetapi karena ketidaktaatannya, ia dipisahkan dari kawanan domba dan hidup menderita. Saudara dan sahabat, Yesus Tuhan kita masuk lebih dalam ke wilayah yang sensitif tentang karakteristik perubahan hidup dan kepribadian manusia. Ia berjumpa dengan 2 realitas ini. Satu kelompok dengan kemapanan religius, pengajar iman, dan pemegang aturan-aturan keagamaan. Mereka ini seakan-akan tak tersentuh dengan kritik, apalagi demonstrasi, sebab mereka memiliki kuasa menurut tradisi Yahudi. Namun singkat kata, hidup mereka tak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Mereka layaknya anak pertama yang mengaku taat di hadapan Allah, tetapi tidak melakukan perintah Allah. Kepada mereka yang jatuh dalam dosa, para penjahat, koruptor pajak, para pelacur, dan seterusnya, diklaim sebagai orang yang tidak layak di hadapan Allah, dan karena itu harus diasingkan dari masyarakat, sebab mereka adalah sampah bagi masyarakat. Tetapi saudara dan sahabat, mereka itu
sesungguhnya rindu dipulihkan, dan karena itu menerima Yesus. Inilah kelompok kedua, seakan-akan mau mengatakan bahwa rahmat terberi dan mereka menerima rahmat itu dengan upaya untuk mau bertobat. Mereka layaknya anak kedua yang mengaku tidak taat, tetapi kemudian menyesal dan melakukan perintah Allah. Kelompok pertama dengan karakteristik kesombongan dan kebencian. Yang satunya lagi, kelompok yang kedua, dengan kerendahan hati. Mereka menyesal bahwa mereka telah berdosa, dan karena itu menerima rahmat pertobatan dengan jiwa ketaatan. Kerendahan hatinya mengungkapkan kesadaran akan ketidaklayakannya, dan ketaatannya mengungkapkan ketergantungannya kepada otoritas Allah yang memberi rahmat pengampunan. Saudara dan sahabat, kita semua adalah anak-anak Allah. Kita mengaku dengan mulut dalam kata, semestinya itu terwujud dan berbuah dalam tindakan. Tetapi tidak semua kita bersih. Kita memiliki cacat. Tetapi mari membangun kehidupan dengan hal ini. Pertama, kesadaran. Kita sadar bahwa perubahan adalah bukti adanya kehidupan. Tidak mau berubah berarti memilih untuk hidup dalam kematian. Kita tidak mau bertahan dalam beban dosa dan masalah. Itu sungguh memberatkan. Maka sadarlah bahwa perubahan akan memberikan harapan. Jadikanlah perubahan sebagai agenda hidupmu. Sebab sesungguhnya kamu, kita semua, saudara dan sahabat, memiliki potensi untuk berubah. Kedua, terimalah rahmat. Siapakah rahmat itu? Ialah Yesus, jalan, kebenaran, dan hidup. Menerima Yesus berarti bersedia menerima sentuhan belas kasih, menerima warta sabda, menerima teguran, menerima suara-suara kenabian dari pimpinan, rekan kerja, sahabat, rekan hidup, dan kesekitaran. Dengan rendah hati kita berkata, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ketiga, jika perubahan adalah bukti adanya kehidupan, bersedialah untuk taat kepada rahmat itu, taat pada perintah Allah. Dan ini berat, saudara dan sahabat. Butuh perjuangan terus-menerus. Tetapi percayalah, jika kita hidup di dalam sumber hidup, maka niscaya kita memperoleh hidup. Yang keempat, jadikanlah hidupmu, hidup keluargamu, persahabatanmu, kekerabatanmu, layaknya surga di bumi. Ada damai, ada kegembiraan, tetapi juga ada pengharapan. Rahmat Allah menolong kita semua. Salam kasih bagimu dan bagi dunia. Deo gratias.